ICW datang ke bengkel karena bengkel kan biasanya memperbaiki ya. Betul, reparasi tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Korupsi di Indonesia harus direparasi nih kayak pemberantasan korupsinya. Itu dari dulu ya? Dari dulu. Dari sejak zaman KPK belum dibentuk dan sekarang KPK dilemahkan ya? Kesimpulan kami kinerjanya buruk. Kinerjanya buruk. Idealnya adalah ketika mereka udah dapat uang, maka yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan uang yang diberikan. Mas Tio ngelaporin kasus ke kepolisian, kejaksaan atau KPK. Lalu kemudian laporan tersebut harusnya kan ditindaklanjuti oleh mereka. Iya, tapi tiba-tiba mereka bilang, Mas Tio, bukti transfernya mana? Kok nggak dapat? Di pejabat publik yang punya harta tidak wajar, tidak bisa membuktikan secara terbalik, maka itu dirampas. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Nah, kali ini ada tamu istimewa karena dia belakangnya ada Alamsyahnya. Biasanya kalau ada Alamsyah tuh bangsawan. Kalau di beberapa daerah kalau syah itunya gelar bangsawan, Mas Wana. Oh ya? Iya, di daerah gua sih sebenarnya. Nah, Mas Wana Alamsyah ini datang dari jauh-jauh nih ya, dari Kalibata, dari Indonesia Corruption Watch. Nah, jadi Mas Wana akan bahas banyak hal tentang korupsi. Tapi ada sesuatu yang menarik. Gimana? Ternyata ICW baru aja bikin laporan di mana itu seperti kita laporan ya? Ya. Laporan di mana laporan itu bilang kalau ternyata kasus penindakan korupsi itu turun. Ya. Tahun 2024 ya? Benar. Nah, pertanyaannya kuantitasnya memang ada tapi sedikit atau memang sebenarnya case-nya itu ada di lapangan tapi nggak dicatat atau ibaratnya nggak ada yang lapor gitu ya dan nggak ditindak. Nanti Mas Wana akan jelasin. Nah, Mas Wana, pertama soal kasus korupsi yang turun. Kalau bagi Mas Wana nih, laporan begini tuh kan tiap tahun ya ICW bikin ya. Apa perbedaannya dari tahun sebelumnya, terus kemudian tahun 2024, kok mengalami penurunan itu kenapa? Kira-kira. Makasih banyak Mas Tio. Udah langsung di itu loh. Iya, ditembak udah dirilis kan? Kayak kan dirilis, iya. Gue juga ICW datang ke bengkel karena bengkel kan biasanya memperbaiki ya. Betul, reparasi tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Korupsi di Indonesia harus direparasi nih kayak pemberantasan korupsinya. Itu dari dulu ya? Dari dulu. Dari sejak zaman KPK belum dibentuk dan sekarang KPK dilemahkan ya? Iya. Okay. Nah, kenapa turun gitu? Jadi ada banyak faktor. Paling nggak kami mengidentifikasi ada. Tapi yang turun tuh sebenarnya penindakannya Mas ya? Penindakannya. Jadi konteks penindakan yang ICW maksud adalah proses penegakan hukum terhadap pidana korupsi yang naik ke tingkat penyidikan dan juga ada penetapan tersangka. Itulah yang kami tabulasi datanya. Oke. Nah, kenapa turun? Dua faktor. Pertama, kita melihat bahwa penegak hukum, ada kepolisian, kejaksaan, KPK, ini patut diduga tidak transparan dalam menginformasikan mengenai upaya mereka dalam menindak kasus korupsi. Artinya mereka menindak tapi nggak disampaikan ke publik atau gimana? Transparan itu apa? Jadi sumber data yang kita gunakan itu adalah sumber data paling nggak dari dua situs. Pertama dari situs resmi penegak hukum, sama kedua dari pemberitaan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika tim ICW melakukan upaya penggalian data dari situs resmi penegak hukum, itu sulit untuk kita mendapatkan informasi apa saja korupsi yang ditangani oleh kejaksaan sama kepolisian. Kalau KPK relatif bisa mudah untuk lebih bagus daripada lembaga yang lain ya? Lebih bagus daripada kakak-kakaknya gitu ya. Kakaknya sih saya tahu nih siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menduga bahwa mereka mungkin menindak kasus korupsi tapi kemudian tidak dilaporkan, sehingga implikasinya adalah disparitas anggaran yang mereka kelola itu tidak terserap secara maksimal gitu, karena setiap kejaksaan, kepolisian, KPK itu punya target setiap tahunnya. Ketika target tersebut tidak memenuhi dan berdasarkan hasil pemantauannya ICW itu tidak memenuhi, maka patut diduga ada anggaran juga yang tidak terserap gitu. Oke, berarti ya ini customer bengkel PDO perlu tahu ya, penindakan kasus korupsi itu ada anggarannya, gitu kan, ada anggarannya. Dan gue nggak tahu ya, apakah itu setiap tahun dipublish nggak sih? Jadi berapa anggaran yang dipakai untuk melakukan penindakan korupsi itu ICW nemuin nggak tiap tahun itu dipublish gitu? Kalau di dalam situs resminya penegak hukum ada yang dipublish, ada yang enggak gitu. Tapi seringkali kita menggunakan dari situsnya Kementerian Keuangan.
Oh, bisa dilihat dari situ ya, Benar. bisa ke-track dari situ. Jadi Ya? Kementerian Keuangan setiap tahun pasti akan rutin mengeluarkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA di 3 institusi tersebut. Nah dari situ kita Iya, iya. Dari 3 itu kalau biasanya ada istilah silpa mungkin ya. Iya. Nah itu dari ketiga institusi ini mana yang ibaratnya dananya paling sedikit dipakai? Oke, kalau dari catatannya ICW 2, ketiga-tiganya itu paling sedikit dipakai begitu ya. Kalau dalam rata-rata penindakan kasus yang kami, pemantauan penindakan kasus yang kami pantau itu ada sekitar 30% sampai 40% anggarannya digunakan. Waduh, itu dari total misalnya contoh 100 miliar taruhlah gitu ya. Berarti cuma 30 miliar yang dipakai. Yes, benar. Itu dari laporannya pemantauan ya begitu ya. Jadi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK itu pun juga bisa membantah. Bantahannya adalah keluarkan informasinya gitu. Dan itu nggak dilakukan? Nggak dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau skeptis nih, ketika rakyat nuntut, ayo dong lembaga-lembaga ungkap tuh kasus korupsi. Ya. Oke, lembaga itu turun. Tapi kalau melihat data tadi ini, ternyata yang dipakai itu tidak 100%, artinya ada apa namanya? Ada sisa ya. Ya. Berarti mereka dalam tanda kutip kerjanya nggak sesuai dengan anggaran ya? Kalau bahkan Atau gimana? kesimpulan kami kinerjanya buruk. Kinerjanya buruk. Kinerjanya buruk. Dipotret dari itu aja ya? Dipotret dari itu aja. Karena kan idealnya adalah ketika mereka udah dapat uang, maka yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan uang yang diberikan gitu. Jadi ini bukan hanya tindak pidana khusus saja ya, tindak pidana umum misalkan teman-teman yang sering ngelapor kasus ke polisi tapi kemudian kagak ditindaklanjuti, itu kita bisa tagih. Uang kalian ada, kok kasus gua kagak ditindaklanjuti. Iya, kok nggak jalan gitu ya. Ada yang 4 tahun sih kemarin tuh di Polres mana gitu kan. Benar. Dia bikin ini video tuh. Selama 4 tahun, nah gitu kan. Di KPK sepertinya kayak gitu ya kalau ngeliat datanya ya. Yes. Artinya banyak laporan. Tapi laporannya dibuka nggak? Dibuka ya? Berapa banyak gitu? Mereka hanya membuka, kalau di KPK ya, ada 2 statistiknya. Kemudian yang kedua dari siaran persnya. Biasanya kami ngambil dari siaran persnya. Oh iya iya, biasanya menjelang apa? Hakordia ya. Biasa Biasanya. dipublish tuh capaian-capaiannya. Ya setiap akhir tahun biasanya dipublish itu. Nah, teman-teman bengkel, jadi ada isu yang menarik sebenarnya di sini ketika masyarakat kemarin ya, Agustus September itu kan bilang soal ketimpangan lah. Terus kemudian nuntut ini itu, ketidakadilan segala macam. Nah, ternyata ICW ngebuka data atau ada horizon wawasan baru bahwa ternyata negara itu sebenarnya menganggarkan lembaga-lembaga penegak hukum terutama yang menindak kasus korupsi, ada anggarannya, tapi ternyata anggarannya nggak dipakai semua. Dan yang terjadi adalah kasusnya turun. Kasusnya turun artinya mereka kerjanya buruk. Atau diduga kerja. Nah, anggarannya nggak diserap semua kan. Yang bahasanya kalau misalnya kita belanja nih, ngomong sama orang tua, apa dikasih duit sama orang tua nih ya. Oke, 100.000 buat belanja. Ternyata yang dibelanjain cuma 15.000. Benar. Nah, dia ngomongnya ya nggak ada nih yang mau dibelanjain. Nah, tapi sebenarnya ada belanja. Benar. Dan uangnya itu harus dikembalikan lagi kan. Iya, iya. Ini situasi begini udah terjadi berapa lama? Kami itu mantau sejak tahun 2004. Jadi dalam proses tersebut kita bisa melihat bahwa pada akhirnya setiap anggaran yang diperoleh oleh penegak hukum ini itu juga tidak mengalami kondisi yang baik-baik saja begitu dalam proses penggunaannya gitu. Iya iya. Terus Mas, aku mau nanya, kalau di lapangan kasus korupsi itu apakah benar turun atau sebenarnya masih ada tapi susah tuh bikin laporannya? Atau laporannya mungkin yang biasa ya ditindaklanjuti sebulan 2 bulan ini jadi lama kayak. Nah, di lapangan nemu nggak gitu? Kalau kami karena basisnya adalah proses pemantauan yang prosesnya di tingkat penyidikan, maka informasi-informasi tersebut nggak kami dapatkan. Tapi di luar dalam konteks pemantauan laporan kami begitu ya, ada kondisi di mana ketika masyarakat melapor kasus korupsi, itu masyarakat dianggap sebagai detektif. Ini yang menjadi persoalan di dalam konteks penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Karena misalkan Mas Tio ngelaporin kasus ke kepolisian, kejaksaan atau KPK, lalu kemudian laporan tersebut harusnya kan ditindaklanjuti oleh mereka. Iya, tapi tiba-tiba mereka bilang, Mas Tio, bukti transfernya mana? Kok nggak dapat? Dibalikin ke kita. Itu yang sering terjadi. Paling tidak pengalaman ICW ya di dalam melaporkan kasus korupsi. Jadi kita sebagai warga itu dituntut lebih banyak dibandingkan mereka yang tadi mereka udah dapat duit, ya harusnya kerjain. Iya. Gitu. Ini sih saya punya pengalaman pribadi sih, Mas. Ya mungkin ICW lebih banyak pengalamannya. Cuman saya juga punya pengalaman pribadi. Jadi ada kelompok masyarakat nih lapor, datanya oke lah. Artinya
dari dugaan awalnya kalau kita ngomong bukti permulaannya udah ada lah gitu kan. Tapi ternyata situasinya begitu tadi tuh. Dibalikin lagi ke pelapor. Benar. Nah, jadi yang nyari data justru pelapornya. Iya. Nah, ini beda sama APK yang sebelumnya ya. Ya. APK sebelumnya itu ini juga pengalaman pribadi. Benar. Jadi kalau KPK yang sebelumnya kita dapat informasi nih atau bahasanya kita liputan lah mungkin di lapangan ada nemu kejanggalan segala macam, itu dia inisiatif turun. Benar. Nah, apakah perbedaannya sedrastis itu tuh dari yang dulu sampai sekarang? Yes, benar. Bahkan bukan hanya di KPK saja, kejaksaan kepolisian pun juga demikian. Gitu. Kalau dibalikin lagi gimana? Maksudnya logikanya? Jadi pertama, warga nggak punya wewenang. Yang punya wewenang untuk menindak kasus korupsi mereka, gitu. Tapi ketika kita melapor sebagai partisipasi publik, lalu kemudian mereka malah bilang, kalian tambahin dong dokumennya. Lah, kami nggak bisa mendapatkan itu kecuali kami mendapatkan wewenang yang kalian miliki. Iya. Logikanya nggak ketemu sih. Logikanya jadi terbalik Dan begitu. ini pengalaman pribadi juga. Maksudnya pengalaman ini baru gua dapat ya. Maksudnya baru terjadi ini memang setelah KPK dilumpuhkan dan kutip ya. Ada beberapa perubahan ya. Yang kita sadari memang di revisi undang-undang KPK sepertinya yang membuat kondisinya seperti ini. Benar. Itulah jadi alasan kenapa sekarang logis ya masyarakat ngerasa bahwa ya paling gampang itu kan masyarakat lihat pejabat flexing, pejabat pamer kemewahan. Nah, kita sebagai masyarakat kan biasanya menduga, loh gaji kalian tuh segini loh, tapi kok bisa beli ini, beli itu. Nah, itu kan sebenarnya keresahan masyarakat yang umum ya. Dan ternyata kemarin bisa memantik kemarahan masyarakat yang luar biasa. Nah, kalau dari pandangan Mas Wana, tuntutan masyarakat agar akuntabilitas ya pejabat, terus kemudian tidak dalam itu harus ada etikanya nggak sih? Jadi pejabat tuh wajib lah, kalau misalnya dia punya barang mewah segala macam itu declare wajib gak sih? Oke, sebelum masuk ke ngejawab pertanyaan Mas Tio, dalam konteks pemberantasan korupsi ini juga ada ketidakadilan. Oke. Perspektif yang digunakan oleh penegak hukum seringkali itu masih berbasis perspektif memidanakan orang. Ya. Kejahatan korupsi itu basisnya adalah kejahatan ekonomi. Ya. Oke, ketika koruptor melakukan korupsi lalu kemudian mereka berhitung bahwa oke, gua dapat uang 1 triliun kemudian cuma ngembalin 200 miliar dan dipidana 5 tahun, setelah gua keluar, gua masih bisa mendapatkan 800 miliar yang gua simpen. Asetnya masih ada. Asetnya masih ada, begitu. Jadi kalau dalam pemantauan kami itu terlihat bahwa penegak hukum tidak berfokus pada upaya untuk pertama mengenakan pidana tambahan yang mana untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi. Kemudian yang kedua, kejahatan korupsi adalah kejahatan terorganisir. Iya. Salah satunya adalah mereka pintar untuk mencuci uang. Iya. Nah, yang menjadi soal adalah kasus dari 364 kasus yang kami pantau, itu ternyata cuma 5 kasus yang dikenakan pidana pencucian uang. Wow. Jadi cuma 1,3%, sehingga artinya dari sejak dulu sampai sekarang, upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi itu tidak berhasil. Masuk ke pertanyaan Mas Tio tadi tentang flexing pejabat dan lain-lain begitu ya. Ada mekanisme yang dilakukan oleh dibuat oleh pemerintah. Instrumennya ada, LHKPN. Setiap pejabat publik harus mendeklar LHKPN-nya setiap tahun. Problemnya ada 2. Pertama, ada beberapa pejabat publik yang tidak taat, sehingga kita nggak tahu ini lu punya mobil Mercy, tapi kok lu kagak laporin di sini. Lu pakai tiap hari buat bikin konten segala macam, tapi nggak ada di LHKPN. Nggak ada di LHKPN. Itu salah ya itu ya. Itu masalah. Kemudian yang kedua, ada dugaan harta tidak wajar yang dimiliki. Mereka misalkan dapat gaji 100 juta, tiba-tiba di LHKPN-nya mereka punya banyak properti, punya banyak kendaraan. Iya. Itu kita nggak tahu informasinya di mana. Nah, dalam konteks etika, harapannya adalah etika publik ini kan nggak menjerat hukum ya, tapi hanya dilandasi pada kesepakatan bahwa kita bernegara begitu memiliki etika agar tidak terjadi ketimpangan atau tidak. Publik biasanya ngomong, ini nggak lazim nih, nah ini nggak wajar nih, gitu ya. Contoh kasus Rafael. Rafael Alun. Itu dia petugas pajak, hartanya besar banget, puluhan miliar, tapi ternyata gajinya itu tidak sesuai. Maka yang penting untuk dilakukan adalah periksa harta kekayaannya. Ketika harta kekayaannya didapatkan dengan cara tidak wajar, idealnya adalah pemerintah bisa mempertanyakan dan memproses hukum. Ketika ditemukan bahwa tidak banyak harta yang tidak wajar,
negara bisa Iya, rampas. iya, iya. Sekarang instrumennya Iya, tidak iya. ada. Ini sebenarnya nanti masuknya adalah kenapa kita butuh RUU perampasan aset. Yes, benar. Karena kalau kita berkaca nih di pengalaman penanganan kasus ya, ternyata banyak jaksa, banyak penyidik-penyidik itu yang ngelup untuk pembuktian TPPU ini agak complicated ya. Ya. Kalau misalnya diwadahi di RUU perampasan aset itu jadi lebih mudah. Bener gitu nggak sih? Nah, jadi dalam konteks untuk mengembalikan kerugian negara, instrumen hukumnya sudah ada. Instrumen hukum yang conviction, yang memang sudah ada penetapan tersangka, sudah ada proses hukumnya, gitu ya. Nah, di dalam perampasan aset, yang diatur sebenarnya ada 2. Pertama, ada beberapa kasus korupsi, tersangkanya keluar negeri. Ya. Atau meninggal misalkan. Sedangkan uangnya itu masih bisa, kalau seandainya dia keluar negeri, uangnya masih bisa digunakan. Nah, harapannya di dalam RUU perampasan aset, ini orang-orang yang hilang, kabur, dan lain-lain, itu Biarin aja bodo amat ya, yang Bodo penting amat. asetnya bisa Yang penting disita. asetnya dirampas oleh publik, oleh negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi pejabat publik yang punya harta tidak wajar, tidak bisa membuktikan secara terbalik, maka itu dirampas. Iya. Gitu. Idealnya seperti itu ya di dalam RUU. Itu poin utamanya perampasan aset kan begitu. Artinya sebenarnya konteks pencucian uang segala macam itu masuknya nanti di poin yang pertama ya. Yes, benar. Jadi meskipun orangnya udah meninggal, udah nggak ada di Indonesia, tapi asetnya ada di sini. Benar. Itu bisa langsung diambil sama negara. Benar. Nah, memang yang menjadi persoalan adalah di dalam kerangka perampasan aset, di dalam instrumen perampasan aset, lagi-lagi seperti yang tadi gue bilang. Ada banyak kasus, tapi kemudian penegak hukum itu tidak secara paralel menggunakan TPPU. Ya nggak semua sih memang. Nggak semua. Kalau seandainya kita memiliki skeptis bahwa setiap tindak pidana korupsi itu melibatkan sejumlah pihak dan uangnya itu didistribusikan ke sejumlah pihak agar tidak dapat dideteksi, maka pencucian uang harusnya idealnya dimasukkan di dalam proses tersebut. Iya. Dan gue lihat memang nggak jalan juga ya. Kalau gue lihat itu ada tuh reward. Ya sebenarnya pelapor kasus korupsi, bahkan penyidik pun bisa dapat reward kan. Ketika dia ngungkap kasus dan kerugian berapa, dapat persentase dari situ kan. Oke. Itu masih ada kan aturan itu? Di PP 43 tahun 2018 kalau nggak salah ya, ada instrumen mengenai pemberian penghargaan kepada publik. Iya betul. Begitu, tapi bukan ke penyidiknya. Ke pelapornya ya? Ke pelapornya begitu. Ada 1 per mil begitu dari nilai kerugian negara ya. Iya. Gitu. Tapi yang jadi kekhawatiran ternyata pelapornya justru diungkap ya. Nah, kalau lapornya diungkap, wah lu yang laporin gua ya kemarin. Akhirnya jadi rawan. Salah satu kasus yang ini masih dugaan ya. Salah satu kasus dugaan korupsi yang pelapornya terekspos adalah kasus di Semarang kalau seandainya ingat. Yang salah satu ASN itu akhirnya meninggal. Sampai sekarang kasusnya masih menguap begitu. Iya. Itu dugaannya mengarah ke situ karena dia pelapor ya? Benar, dugaannya dia adalah pelapor. Ya memang resikonya tinggi sih kalau misalnya keungkap. Tapi kalau skema whistleblower-nya bagus, segala macam itu ya sejauh ini sih aman-aman aja ya. Benar. KPK waktu dulu nih, kalau sekarang nggak tahu gua. Lebih baik atau lebih buruk sih kalau KPK sekarang? Kinerja KPK sekarang dalam konteks penindakan kami anggap sekarang buruk. Kenapa? Kalau kita lihat dari tren penindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, itu sejak revisi Undang-Undang KPK sampai sekarang, itu angkanya turun terus. Tahun lalu, 2024, itu mereka hanya bisa melakukan operasi tangkap tangan 5 kasus. Dan itu paling rendah di dalam sejarah KPK melakukan OTT. Dan ini, ketua KPK yang dipimpin oleh polisi aktif berapa ya? Kedua ya? Sebelumnya aktif nggak sih? Kan Firly pertama, terus kemudian ini Pak Setio ini, kedua. Sebelumnya pensiunan kayak Basaria itu pendi ya? Iya benar, Pak Basaria. Dia nggak aktif ya. Kalau yang sekarang sama yang kemarin aktif. Kok jadi lebih buruk malah? Jadi beberapa waktu lalu itu ICW sempat punya tuntutan, 11 tuntutan anti korupsi. Iya. 2 diantaranya berkaitan dengan KPK. Pertama adalah kami mendesak Presiden untuk mengembalikan independensi KPK dari sebelumnya. Yang kedua adalah kami mendesak Presiden untuk memecat seluruh jaksa dan polisi di dalam KPK. Wah ekstrim nih, gimana? Itu Kenapa? Karena kami menilai bahwa
ketika masih ada unsur-unsur tersebut, potensi konflik kepentingan dalam penanganan kasus itu pasti akan sangat besar. Iya, iya. Gitu. Artinya dia independen itu hanya ilusi ya. Independen hanya ilusi. Ya, apapun mereka masih kerja di menjadi pegawai di lembaga asalnya kan. Benar. Kecuali dia pendi kayak yang ya Basaria itu pendi ya. Yes. Cindy ini memang harus begitu ya, harus pendi ya. Dan yang menjadi krusial adalah KPK dibentuk untuk membersihkan penegak hukum yang korup. Itu kan tujuan utamanya waktu itu ya. Benar. Ketika ada sejumlah pihak yang masuk dan berkaitan dengan satu institusi yang tidak bisa melepaskan jabatan sebelumnya, maka potensi konflik kepentingannya akan besar dan dikhawatirkan akan ada intervensi politik dan lain-lain. Itu yang kami khawatir. Iya, situasinya memang akan semakin rumit ketika hal-hal yang tadi poin dasar lah kita ngomongnya itu prinsip dasar ya. Benar. Kalau misalnya independensi aja udah nggak ada ya omong kosong aja. Benar. Ilusi tadi ya, independensi yang ilusi. Ilusi. Gitu. Ya, Mas Wana, kalau misalnya kita ngomong RUU perampasan aset, ya. Mungkin ICW terus kemudian masyarakat sipil kemarin sempat diupdate nggak? Di DPR itu udah masuk mana sekarang? Kami belum dapat informasinya. Ada info? Jangan-jangan belum di ini. Tapi dibahas kalau gua update kemarin mau dimasukin prolegnas. Oke, sudah. Ya, sudah masukin prolegnas. Tapi udah dibahas belum? Maksudnya diundang nggak kira-kira ICW? Belum. Atau dikasih tahu? Teman-teman koalisi itu sekarang adalah desakannya gini. Ketika kemarin ada tuntutan mengenai perampasan aset, desakan kami adalah DPR segera untuk membahas. Kenapa? Ini kan udah cukup lama ya, dari 2023. Iya, lama banget ini. Iya. Bahkan kalau seandainya kita track balik itu dari 2008, 2012. Pokoknya panjang banget. Naskah akademiknya sampai berapa kali bikin tuh. Benar. Iya. Nah, saat ini kami nggak tahu proses di DPR seperti apa. Tapi yang kami minta adalah ketika DPR memiliki niat baik, niat baik begitu untuk memproses RUU perampasan aset ini, harapannya adalah mereka harus membahasnya secara terbuka. Karena jangan sampai kemarin RUU TNI jebol. Oke. Nah, RUU perampasan aset ini sebenarnya penting banget ya. Artinya kita udah gak percaya lagi sama lembaga penegak hukum kalau undang-undangnya sekarang dalam tanda kutip nggak bisa ngejar uang-uang tadi itu. Kami itu pernah punya laporan tren vonis tahun 2023. Salah satu temuannya adalah nilai kerugian negara akibat korupsi sepanjang 5 tahun itu sekitar 230-an triliun. Oke. Tapi pengembaliannya itu cuma 30 triliun. Wow. Jadi cuma 30% doang. Itu negara gagal mengembalikan atau memang sulit? Negara gagal mengembalikan gitu. Bukan karena sulit ya? Artinya tidak digugat terdakwa gitu enggak ya? Mekanisme tersebut ada. Iya. Makanya perampasan aset bagi kami menjadi salah satu alternatif. Jadi kami bukan bilang bahwa ketika adanya RUU perampasan aset, pemberantasan korupsi akan baik-baik aja. Enggak gitu ya. Enggak juga. Kami bilang bahwa RUU perampasan aset ini hanya sebagai komplementari. Tambahan untuk dapat merampas sejumlah aset yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Oke. Gua sih pernah ngobrol ya. Perampasan aset ini secara konkret tuh kalau misalnya diejawantahkan jadi satu kebijakan, kira-kira tuh gambarannya kita misalnya punya smartphone nih, ya kan, moto aset mana gitu yang ini punya pejabat atau punya apa, nanti akan muncul di situ. Ini punya siapa, segala macam. Katanya sih sesimpel itu untuk nge-tracking itu aset siapa. Nah kalau misalnya bukan aset yang pemilik rumah segala macam, nah itu negara bisa ngerampas. Ya. Itu maksudnya gambaran segampang itu negara ngambil aset-aset yang tidak bertuan atau memang itu dari tindak kejahatan kayak gitu. Oke. Nah memang yang perlu untuk didudukan dalam konteks perampasan aset itu ada dua. Pertama, perampasan aset dapat bekerja jika ada prasyarat. Misal tersangkanya keluar negeri yang tadi gue sampaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah ini upaya untuk memperkuat akuntabilitas pejabat publik. Betul. Gitu. Jadi takut kan akhirnya ya pejabat publik. Mau beli ini beli itu mikir kan dia. Yes. Karena tadi instrumennya udah banyak, ada LHKPN, bahkan ada laporan pajak begitu ya. Ketika semuanya digabungkan lalu kemudian ada perampasan aset, negara tidak bisa serta-merta ya. Tidak bisa serta-merta lu punya aset segini tapi gaji lu kok segini, langsung gua rampas, nggak bisa gitu juga. Itu pasti nanti akan melanggar HAM gitu ya. Tapi yang nantinya dijadikan sebagai pagarnya adalah ketika lu punya aset yang tidak wajar, maka lu harus membuktikan
Gitu. Iya, iya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, mau tidak mau dirampas untuk negara. Iya, iya. Kayak secara apa namanya, secara praktek ini kayak misalnya pemerintah atau negara bikin semacam mapping untuk tanah ya, aset kayak hutan kayak gitu ya. Mereka bikin mappingnya sendiri. Oh ini punya siapa, punya siapa. Ketika ketahuan ini nggak ada orangnya atau ini punya terdakwa atau apa namanya terpidana kayak gitu, dia bisa ngambil. Negara kira-kira punya kewenangan itu. Secara praktek ini kayaknya udah mulai diterapin kan? Sepertinya gue sejujurnya nggak bisa berkomentar, tapi paling tidak perlu ada mekanisme yang rigid untuk melakukan perampasan aset tersebut. Bahasa Nusron misalnya kemarin tuh, tanah yang nganggur selama berapa bulan tuh bisa diambil negara. Nah kayak gitu kan dia kayak ngerampas kan? Iya. Dia nggak ada skema tadi yang lu bilang tadi kan, harus pembuktian dulu kayak gitu-gitu kan nggak ada. Dan itu berarti ini sebenarnya bisa jadi bumerang gitu ya? Benar, dan di dalam mekanisme perampasan aset itu tidak diperbolehkan. Karena yang harus dibuktikan adalah apakah benar bahwa tanah tersebut itu merupakan dari hasil kejahatan atau berkaitan dengan tindak pidana gitu. Kalau seandainya enggak berkaitan, mekanisme perampasan aset di dalam tanah yang tidak bertuan itu juga nggak bisa. Iya, iya. Artinya memang harus dikawal ya RUU perampasan, karena di luaran nih, jadi banyak nih yang apa namanya, satu ini dianggap kebijakan yang menguntungkan, berpihak pada masyarakat. Tapi sisi lain sebenarnya ada oknum-oknum yang mau memanfaatkan celah-celah di mana dia kalau misalnya bahasa gua nih, ada yang dekat dengan kekuasaan, terus wah, gua ngincer tuh aset sono-sono tuh. Nah, ini sebenarnya kita perlu waspada juga gitu-gitu. Karena khawatirnya justru akan semacam kayak apa namanya, memberi peluang orang-orang tetap aja balik nih ke oknum juga. Makanya yang didesak oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil adalah bukan mengesahkan. Karena kalau diajak ya, masyarakat sipil harus diajak nih. Harus diajak masyarakat sipil, apa namanya, masyarakat umum begitu ya, karena bisa jadi ada sejumlah pasal itu yang berpotensi malah kena ke kita juga gitu. Kita tidak melakukan tindak kejahatan, tapi kemudian tiba-tiba ketika ini disahkan, loh kok aset gue dirampas. Gitu. Itu yang bahaya ya. Itu bahaya ya. Itu bahaya. Oke. Artinya ketika ini tidak dibahas secara terbuka, kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat, ya bolehlah nanti kita akan terus mengkritisi ini ya. Tapi kalau misalnya memang nanti benar melibatkan kita, melibatkan masyarakat gitu ya, yang perlu digarisbawahi adalah tetap gimana caranya penerapan undang-undang nanti melibatkan masyarakat juga kan? Yes, benar. Dan yang pasti adalah jangan sampai ada aturan baru, tapi malah itu jadi alat kriminalisasi baru bagi rezim begitu ya, untuk mengkriminalisasi teman-teman aktivis dan lain-lain gitu yang bersuara dengan dalih bahwa lu bersuara, lu ngelola uang, aset tuh gua rampas. Jangan kayak gitu juga lah. Gitu kan? Itu sangat mungkin terjadi ya? Potensinya terjadi. Oke, bengkel video, teman-teman bengkel. Seru banget ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Wana ini sebenarnya wawasan baru. Artinya banyak hal-hal yang diketahui publik itu semacam kayak ya desakan perampasan aset. Kalau misalnya kita baca memang ya complicated, rumit lah. Tapi setidaknya Mas Wana ngejelasin agak simple bahwa ya ini analoginya bisa dikatain seperti itu. Kalau kita nggak hati-hati, suatu saat kita bisa kena. Ya apa itu yang kena? Ya aset kita kayak gitu ya. Jadi perlu pengawalan atau pengawasan publik terhadap pembahasan RUU perampasan aset. Mas Wana, makasih banget udah mampir di Bengkel Video. Kita tunggu selanjutnya nanti Mas Wana akan jelasin update terbaru soal RUU perampasan aset. Karena semua bisa kena ya. Nah, semua bisa kena ya. Thank you Mas Wana dan sampai jumpa ketemu lagi di Bengkel Video berikutnya. Reparasi tanpa basa-basi.